Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda, atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 64, Ledakan. Meskipun Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan belum pernah melihat kekuatan bahan peledak ini, mereka banyak mendengarkan Qi Fei. Mereka mengangguk dan berbicara kepada saudara-saudara mereka. Hei, kalian semua jangan dekat-dekat denganku nanti. Kalau dinamit ini meledak, itu bukan hal yang bisa diremehkan. Beberapa saudara menganggapnya sebagai perintah kekaisaran, dan ketika mereka mendengar ini, mereka segera menjauh 8 kaki dari bahan peledak. Tetapi beberapa orang tidak mempercayainya sama sekali dan hanya mundur beberapa langkah secara simbolis. Qi Fei tahu bahwa setiap orang memiliki kepribadiannya sendiri, dan pasti tidak mungkin bagi Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka semua berada pada jarak yang sama dari bahan peledak, tetapi benda ini bukan benda main-main. Jika mereka lebih dekat, mereka akan benar-benar terbunuh. Orang tua mereka pasti juga sangat sedih, jadi Qi Fei berbicara kepada mereka dengan suara dingin. Jauhi bahan peledak. Jangan membuatku mengatakannya untuk kedua kalinya. Melihat Qi Fei telah berbicara, orang-orang itu tentu tidak berani lagi bersikap basa-basi. Mereka mengangguk dan segera lari. Setelah penundaan ini, langit berangsur-angsur cerah. Ketika sinar matahari pertama dari timur menyinari bumi, Qi Fei mendengar tanah bergetar sedikit di kejauhan. Ini aku datang, Liu Xiaoer berkata dengan lembut kepada Qi Fei. Qi Fei mengangguk dan memberi isyarat agar saudara-saudara di sekitarnya diam, meminta mereka untuk diam. Orang-orang itu setia dan mereka tahu apa yang mereka lakukan sekarang. Kalau mereka sampai ketahuan oleh anak buah pangeran kedua, pasti akan terjadi pertarungan sengit, dan mereka semua mempertaruhkan nyawa mereka. Jadi tentu saja tidak ada seorang pun yang akan membuat pernyataan tidak pantas seperti itu. Tak lama kemudian, mereka melihat pangeran kedua memimpin jalan dan bergegas ke sini bersama anak buahnya. Pangeran kedua memiliki kegembiraan yang tak tertahankan di wajahnya. Dia mungkin merasa bahwa dia akan memenangkan pertempuran ini. Selama dia bisa mendapatkan biji besi, kekuatannya akan meningkat pesat. Qi Fei melihat kegembiraan pangeran kedua dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak heran dia gagal dalam pertempuran melawan pangeran ketiga. Pangeran kedua tampaknya tidak terlalu pintar. Dia tidak menggunakan strategi apapun untuk berhasil menyergap pangeran kedua. Pangeran kedua datang untuk menimbulkan masalah baginya, tetapi dia bahkan tidak mengirim seorang pun untuk mengintai jalan. Dengan kemeriahan yang begitu besar, ia memimpin pasukan besar menuju desa Taohua. Entah saya yang tidak punya ide ini, atau saya yang meremehkan Qi Fei. Meskipun pangeran kedua tidak cerdas, wakil jenderal di sampingnya berpengalaman dalam taktik militer. Saya pikir kelompok orang ini terlalu mencolok. Jika Qi Fei tahu tentang ini, dia pasti akan membuat persiapan lebih awal. Jadi dalam perjalanan, wakil jenderal pangeran kedua memberi saran kepada pangeran kedua. Pangeran kedua, haruskah kita mengirim pengintai untuk memeriksa terlebih dahulu? Kami belum mendapat kabar dari desa Taohua dalam beberapa hari terakhir, dan kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Qi Fei. Pangeran kedua tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan berkata dengan nada meremehkan. Apalagi yang bisa dilakukan Qi Fei? Mereka semua diracuni. Aku khawatir mereka semua mati mendadak. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka tidak lagi mampu bertarung. Mengapa membuang-buang waktu? Yang paling penting adalah bahwa pangeran kedua tidak menganggap serius Qi Fei sama sekali. Qi Fei mengatakan Potian hanya seorang penduduk desa. Orang-orang yang berada di bawah komandonya hanyalah penduduk desa biasa. Sebagai seorang pangeran, dia bisa saja membunuh Qi Fei secara langsung jika dia ingin berurusan dengannya. Mengapa kita perlu mengirim seseorang secara khusus untuk menanyakannya? Bukankah itu akan memberikan terlalu banyak muka pada Qi Fei? Wakil jenderal itu melihat ekspresi gembira pangeran kedua, seolah-olah dia telah memastikan kemenangan, dan tidak dapat menahan diri untuk mengingatkan pangeran kedua. Pangeran kedua, jangan pernah meremehkan musuh. Qi Fei berbeda dari penduduk desa biasa. Baiklah, aku mengerti. Kau tidak perlu bicara lagi. Kita sudah dalam perjalanan, tetapi tidak ada pergerakan dari pihak Qi Fei. Jelas dia sama sekali tidak menemukan kita. Dan pangeran kedua tidak mengatakan bagian kedua kalimatnya. Apa yang akan terjadi jika Qi Fei mengetahuinya?
Mereka sekarang telah diracuni dan sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak dapat mengangkat busur dan anak panah. Bahkan jika mereka ketahuan, mereka hanya bisa menunggu kematian. Melihat pangeran kedua begitu gigih, Wakil Jenderal tidak punya pilihan selain menyerah. Dalam hatinya, dia berharap Qi Fei tidak begitu kuat, atau setidaknya tidak mengetahui bahwa mereka sedang dalam perjalanan. Tetapi segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Ketika mereka tiba di tempat Qi Fei menyergap, pangeran kedua memandang semak-semak di pinggir jalan dengan kebingungan dan berkata, "Apakah aku salah lihat tadi? Kenapa aku merasa seperti ada sesuatu di semak-semak?" Meskipun Qi Fei meminta anak buahnya menyembunyikan bahan peledak, tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan lalai. Selain itu, pangeran kedua memiliki begitu banyak bawahan dan begitu banyak mata yang mengawasi, dan akan selalu ada beberapa kelalaian ketika melihat sesuatu dari sudut yang berbeda. Ketika pangeran kedua menyadari ada sesuatu yang salah, dia melambaikan tangannya dan menghentikan pasukan di belakangnya. Lalu dia memandang dengan gugup ke semak-semak di pinggir jalan. Melihat hal itu, sang wakil jenderal berkata kepada pangeran kedua, "Pangeran kedua, silakan tunggu di sini sebentar. Saya akan pergi dan melihatnya." Tepat saat wakil jenderal itu dengan hati-hati bersiap melihat apa yang ada di semak-semak, Qi Fei mengeluarkan korek api dan menyalakan api tanpa berkata apa-apa. Sekarang kelompok mereka telah mencapai pusat penyergapan. Sekalipun mereka disergap, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Wakil jenderal itu memiliki telinga yang sangat sensitif, dan ketika dia mendengar suara tembakan, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Meskipun dia tidak tahu suara apa itu, dia yakin ada seseorang di sekitar. Wakil jenderal itu buru-buru berkata kepada pangeran kedua, "Pangeran kedua, ups, ada penyergapan, lari." Para prajurit di belakang pangeran kedua juga berbalik dan mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Ledakan, bahan peledak yang dinyalakan oleh sumbu terlebih dahulu meledak seketika. Wakil jenderal, pangeran kedua dan yang lainnya melihat lokasi ledakan dengan kaget. Sangat menakutkan. Beberapa orang memiliki daya tahan psikologis yang buruk dan berteriak setelah melihat ledakan tersebut. Belum lagi mereka, bahkan anak buah Qi Fei, Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan. Setelah melihat bahan peledak pertama meledak, saya menatap awan jamur dengan takjub. "Apa ini? Apakah ini mantra? Dasar bodoh. Apa kau tidak mendengar bos mengatakan bahwa ini adalah bahan peledak? Ini adalah senjata ampuh yang dikembangkan oleh bos. Sekarang setelah aku melihatnya hari ini, itu memang benar. Setelah bahan peledak pertama meledak, bahan peledak kedua dan ketiga pun meledak." Setelah menyadari tidak ada jalan untuk melarikan diri, wakil jenderal segera melindungi pangeran kedua di bawahnya. Pangeran kedua adalah anak bibinya, jadi mereka adalah saudara. Yang terpenting saat itu aku bersumpah, selama aku masih hidup, aku akan melindungi pangeran kedua. Jadi sang wakil jenderal berharap dapat menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi pangeran kedua, tetapi dia meremehkan kekuatan bahan peledak. Tak lama kemudian, bahan peledak yang paling dekat dengan mereka meledak. Baik wakil jenderal maupun pangeran kedua tidak dapat melarikan diri. Setelah ledakan, mereka hancur menjadi abu. Bab 65, Gempa Bumi. Tentu saja, para prajurit yang dibawa oleh pangeran kedua tidak terkecuali, dan bahkan tubuh lengkapnya pun tidak dapat ditemukan. Hanya dalam 10 tarikan napas, seluruh 100 bahan peledak milik Qi Fei meledak. Kecuali anak buah Qi Fei, keadaan di sekitarnya sunyi senyap, tidak ada satupun makhluk hidup. Qi Fei berdiri dan melirik medan perang. Bagus, sungguh tidak ada seorang pun yang tersisa hidup. Setelah itu, ia dapat melakukan urusannya sendiri dengan tenang. Saudara-saudara di belakang Qi Fei juga berdiri diam. Semua orang memandang Qi Fei dan tidak ada yang berbicara. Keterkejutan dalam hati mereka saat ini tak terlukiskan kata-kata. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, jadi mereka akan mempercayainya meskipun itu dikatakan sebagai sihir. Meskipun mereka tahu bahwa Qi Fei sangat kuat sebelumnya, hari ini, kekuatan Qi Fei jauh melampaui imajinasi mereka. Liu Xiaoshan menatap kosong ke tempat terjadinya ledakan. Bukan saja tidak ada orang, bahkan tidak ada rumput sama sekali. Itu benar-benar kosong. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit membayangkan apa yang terjadi di sana. Pangeran kedua telah mati. Dia bahkan menyaksikan pangeran kedua, yang baru saja berdiri di sana, hancur berkeping-keping. Tapi masih sulit dipercaya,
dia adalah pangeran kedua. Dan prajurit-prajurit di belakangnya adalah prajurit-prajurit elit dan jenderal-jenderal yang dilatih dengan susah payah oleh pangeran kedua. Selanjutnya, pangeran kedua adalah anggota keluarga kerajaan dan merupakan orang dengan jabatan tertinggi di seluruh dinasti Longteng. Dalam sekejap, ia menghilang tanpa jejak. Liu Xiaor juga berdiri, menyeka keringat di dahinya, lalu menatap Qi Fei dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia telah mengalami kerusuhan sejak dia masih kecil, dan tahu betapa kejamnya pangeran kedua dan betapa tidak berdayanya dia. Tetapi hari ini, pangeran kedua, yang selalu sangat berkuasa dalam ingatannya, tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Qi Fei. Kalau dia mati begitu saja, bukankah itu berarti Qi Fei bahkan lebih kuat dari pangeran kedua? Siapakah kakak laki-laki yang dia ikuti? Qi Fei berjalan mendekat, menatap medan perang dengan tenang, lalu berbicara kepada semua orang. Ayo pergi, kita bisa kembali sekarang. Setelah berkata demikian, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Liu Xiaoshan menatap punggung Qi Fei dengan ketakutan dan berbisik kepada Liu Xiaor. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Peledak ini terlalu kuat. Bagaimana kakak tertuaku bisa mendapatkan benda ini? Karena bahan peledak telah melampaui imajinasi mereka, otak mereka sekarang dalam keadaan siaga dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Liu Xiaor jauh lebih tenang dan sudah pulih. Mendengar ini, dia berkata kepada Liu Xiaoshan, apa lagi yang bisa kita lakukan? Kamu juga telah melihat kekuatan Big Brother. Ikuti Big Brother dengan baik di masa depan dan jangan mengajukan pertanyaan yang tidak seharusnya kamu ajukan. Dia memutuskan bahwa dia akan mengikuti Qi Fei dengan baik di masa depan, dan Qi Fei dapat membimbingnya ke posisi yang tidak akan pernah bisa dicapainya dalam hidup ini. Sampai semua saudara Qi Fei pergi, tidak seorang pun menyadari bahwa ada seorang pria berpakaian tidur yang menatap mereka dari kejauhan. Bahan peledak. Tidak, kita harus melaporkannya kepada Kaisar tanpa penundaan. Dia memang meremehkan Qi Fei. Awalnya ia mengira Qi Fei paling-paling hanya bisa membuat busur dan anak panah saku, yang mana sudah cukup langka. Tetapi sekarang kita memiliki benda ajaib yang disebut dinamit, dan kita tidak boleh membiarkan Qi Fei terus berkembang. Jika tidak, dia mungkin benar-benar berhasil dalam pemberontakannya. Saat Qi Fei kembali, desa Taohua sedang kacau. Kebisingan yang disebabkan oleh bahan peledak yang meledak bersamaan terlalu keras. Meskipun desa Taohua agak jauh dari tempat Qi Fei menyergap. Meskipun demikian, suara gemuruh bumi tetap saja sampai ke desa Taohua. Bos, suara apa tadi? Apakah itu gempa bumi? Bos, kemana Anda pergi pagi ini? Apakah Anda baik-baik saja? Bos, apakah pangeran kedua mengirim seseorang untuk menyerang kita? Kita harus melawan sekarang. Qi Fei terjaga sepanjang malam dan kelelahan. Dengan lingkaran hitam tebal di bawah matanya, dia melambaikan tangannya lemah dan berbicara kepada semua orang. Pangeran kedua sudah meninggal. Kalian harus bergegas dan membuat tangku dalam 2 hari ke depan. Setelah mengatakan itu, Qi Fei kembali untuk mengejar tidurnya. Sekarang pangeran kedua sudah meninggal, Qi Fei akan menjadi bos Kabupaten Taohua, dan benar-benar tidak ada bahaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Pangeran kedua sudah meninggal. Pangeran kedua meninggal hanya dalam 1 malam. Orang-orang itu menatap punggung Qi Fei dengan sangat bingung. Ya, mungkinkah suara tadi berasal dari bos? Tapi bagaimana mungkin? Bukankah itu gempa bumi? Tidak, jangan lupa bahwa bos punya senjata rahasia. Apakah itu yang disebut dinamit? Kelihatannya seperti senjata rahasia yang dapat menyebabkan gempa bumi. Anda pasti bercanda. Sekarang orang-orang itu tahu bahwa pangeran kedua telah meninggal, mereka dapat bersantai dan mengobrol bersama. Baiklah, kalian semua berhenti bicara dan pergilah melakukan apa yang perlu kalian lakukan. Kalian mungkin akan lelah nanti. Ketika semua orang mendengar suara itu, mereka berbalik dan melihat bahwa Liu Xiaor dan Liu Xiaoshan telah kembali. Kedua orang ini adalah favorit Qi Fei. Mereka berkumpul dan bertanya apa yang dilakukan Qi Fei dan yang lainnya alih-alih bermalam di desa. Liu Xiaor dan Liu Xiaoshan telah memindahkan bahan peledak sepanjang malam dan tidak tidur sepanjang malam, jadi mereka sekarang sangat lelah. Liu Xiaor berkata kepada mereka, tentu saja kami pergi bersama Big Brother untuk menghadapi pangeran kedua. Sekarang setelah pangeran kedua ditangani, setelah tank-tank itu diproduksi, kalian akan mulai belajar cara menggunakannya. Keributan yang disebabkan oleh Qi Fei juga menyebar ke daerah Taohua yang jauh.
Warga di Kabupaten Taohua yang sebelumnya tidak sadarkan diri menjadi sangat ketakutan saat merasakan getaran akibat ledakan bahan peledak. Mereka mengira itu adalah gempa bumi. Tepat saat mereka bersiap berkemas dan melarikan diri, mereka menemukan bahwa tanah tidak lagi berguncang. Baru pada saat itulah dia meletakkan barang-barangnya dan keluar untuk mengobrol dengan kebingungan. Saya ingin tahu apa yang menyebabkan kebisingan tadi. Namun orang-orang biasa ini tidak tahu, namun hakim daerahlah yang paling tahu. Hakim sebelumnya telah mengirim seseorang untuk mengawasi pergerakan Qi Fei sehingga ia dapat terus berhubungan dengan Qi Fei kapan saja. Ketika dia mengetahui bahwa Qi Fei dan anak buahnya telah menyergap rute pangeran kedua semalam dengan hal-hal aneh. Sang hakim mengerti pada saat itu bahwa ini pasti senjata ampuh yang disebutkan Qi Fei. Benda ini begitu kuat sehingga bahkan Kabupaten Taohua kita merasakan getarannya. Benda apa ini? Dan bagaimana Qi Fei mendapatkannya? Sang hakim bergumam pada dirinya sendiri dengan nada penuh ketidakpercayaan. Dia sekarang merasa sedikit takut, bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia tidak membuat pilihan tegas untuk berdiri di pihak Qi Fei saat itu. Hakim berkata kepada bawahannya, apakah kalian akan menggunakan benda ini pada diri kalian sendiri sekarang? Ceritakan lagi padaku, apa yang terjadi dengan pangeran kedua sekarang? Anak buahnya mengulanginya dengan suara gemetar. Tuan, pangeran kedua telah meninggal. Bukan hanya dia, tetapi semua orang meninggal dalam sekejap. Bahkan tidak ada satupun jasad yang tersisa. Bab 66, Kaisar mengambil tindakan secara pribadi. 1. Sesaat, sang hakim merasa sedikit tak tertahankan di dalam hatinya. Apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat dilakukan manusia? Sekarang, dia yakin bahwa Qi Fei mempunyai peluang untuk berhasil dalam pemberontakannya. Saat itu, Qi Fei sedang berada di tembok kota, mengaku kepada pangeran kedua bahwa dialah rajanya. Bahkan dia, yang berdiri di samping mereka, merasa nada bicara Qi Fei terlalu arogan. Dia hanya tim darurat yang bersiap untuk pemberontakan. Dia bahkan belum memulainya, tapi dia berani menyebut dirinya raja. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa Qi Fei memiliki senjata seperti itu, dia tidak ragu bahwa selama Qi Fei bersedia, dia dapat memerintah dinasti Longteng kapan saja. Untungnya, untung saja aku tidak menjadi musuhnya saat itu. Setelah hakim menyadari apa yang terjadi, dia hanya bisa menepuk dadanya dengan lega. Ibu kotanya, Istana Pengembangan Mental. Sang kaisar tengah meninjau tugu peringatan ketika tiba-tiba ia merasakan hembusan angin di depannya. Ketika aku mendongak, aku melihat bahwa memang pengawal rahasia yang aku kirim telah kembali. Sang kaisar merasa agak bingung mengapa dia kembali begitu cepat. Bukankah dia diminta untuk mengawasi pertempuran antara pangeran kedua dan Qi Fei? Jika Qi Fei menemukan sesuatu yang baru nanti, silakan laporkan kembali. Maka sang kaisar mengangkat alisnya dan berkata kepada pengawal rahasia itu, kenapa kamu kembali? Apakah ada pergerakan baru dari Qi Fei? Penjaga rahasia itu memberi hormat kepada kaisar seolah-olah dia sedikit takut dan berkata, Yang mulia, ini buruk. Qi Fei memiliki sesuatu yang disebut dinamit di tangannya. Itu sangat aneh. Itu dapat menyebabkan ledakan besar selama dibakar dengan api. Ledakan besar, apa maksudmu? Sang kaisar memandang pengawal rahasianya yang biasanya sangat tenang, kini tampak sedikit takut. Itu juga membuatnya merasa sangat terkejut. Dia tidak asing dengan kata ledakan. Mereka memiliki ruangan alkimia khusus di istana mereka, dan pernah terjadi ledakan karena sang alkemis meletakkan benda yang salah di dalamnya. Bahkan mungkin secara tidak sengaja membunuh beberapa orang tak bersalah lainnya. Jadi ketika kaisar mendengar penjaga rahasia mengatakan bahwa Qi Fei benar-benar memiliki sesuatu yang dapat meledak, hatinya pun menjadi tegang, dan dia meminta penjaga rahasia itu menjelaskan secara rinci. Penjaga rahasia itu menceritakan kepada kaisar segala sesuatu yang dilihatnya, tanpa melewatkan satu detail pun. Penekanannya adalah pada fakta bahwa pangeran kedua menghilang dalam sekejap, dan bahkan seluruh tubuhnya tidak dapat ditemukan. Sangat keterlaluan, sang kaisar tahu bahwa bawahannya tidak akan berbicara omong kosong. Karena dia mengatakan itu menghilang dalam sekejap, maka itu pasti benar. Bagaimana mungkin Qi Fei memiliki benda seperti itu? Bukankah ini sesuatu yang hanya dapat ditemukan di tungku alkimia? Apa nama benda ini? Penjaga rahasia itu mengulanginya kepada kaisar. Qi Fei menamakan benda ini dinamit. Bahan peledak, hebat. Kenapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Karena tungku alkimia bisa sangat kuat, jika dibuat menjadi senjata,
bukankah aku akan menjadi tak terkalahkan? Sang kaisar memikirkannya matang-matang dan merasa bahwa ini memang merupakan senjata yang ampuh jika ia bisa memilikinya. Lalu mereka hanya perlu menjauh dan meledakkan semua musuh. Mengapa mereka perlu mengirimkan pasukannya sendiri untuk maju ke medan perang? Semakin kaisar memikirkannya, semakin ia merasa bahwa masalah ini sangat dapat dipercaya. Katanya kepada penjaga rahasia itu sambil tersenyum. Wah, kali ini kamu telah melakukan hal yang hebat. Karena Qi Fei punya bahan peledak, aku ingin bertemu dengannya. Bagaimana bisa lebih cepat daripada mendapat angin dari belakang? Meskipun sang kaisar memiliki tungku alkimia di haremnya sendiri, jika ia mengabdikan dirinya pada penelitian dan pengembangan, ia mungkin dapat mengembangkan bahan peledak ini. Tetapi kaisar merasa bahwa dia tidak bisa lagi memberi Qi Fei waktu untuk melanjutkan kegiatannya sendiri. Jika Qi Fei diberi waktu untuk terus tumbuh, ia mungkin akan berkembang sampai pada titik di mana ia bahkan tidak dapat mengendalikannya. Lagi pula, Qi Fei sudah memiliki bahan peledak siap pakai, jadi mengapa dia harus membuang waktu mengembangkannya sendiri? Semakin kaisar memikirkannya, semakin gembira pula ia jadinya. Dia sudah lama ingin menyatukan dunia, dan sekarang ada senjata yang sangat canggih di depannya. Asal dia bisa memegang senjata ini di tangannya sendiri, bukankah mudah baginya untuk menguasai dunia? Seseorang, kemarilah, sampaikan perintah ini. Qi Fei sangat berani sehingga berani membunuh seseorang dari keluarga kerajaanku. Aku akan secara pribadi mengirim pasukan untuk menghadapi Qi Fei. Beberapa hari kemudian, Wang Heng berjalan menuju Qi Fei dengan tergesa-gesa. Melihat Wang Heng begitu cemas, Qi Fei berkata kepadanya dengan heran. Kakak Wang, ada apa? Jarang sekali melihatmu terburu-buru seperti ini. Wang Heng tidak sabar dan menyerahkan surat rahasia yang diterimanya kepada Qi Fei. Lihatlah sendiri, kaisar sebenarnya ingin secara pribadi datang untuk berurusan denganmu. Tampaknya kamu membunuh pangeran kedua, yang pasti membuat kaisar marah. Wang Heng merasa bahwa tidak peduli seberapa tidak menyukai kaisar terhadap pangeran kedua, dia tetaplah anggota keluarga kerajaan dan mewakili wajah keluarga kerajaan mereka. Sekarang Qi Fei telah menamparkan wajah keluarga kerajaan di depan seluruh dunia, jadi kaisar tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Yang tidak ia duga adalah sang kaisar benar-benar akan turun tangan langsung untuk mencari keadilan bagi pangeran kedua. Ini agak tidak terduga. Qi Fei melihat surat rahasia yang diserahkan Wang Heng kepadanya, yang berasal dari para pembantu keluarga Wang di ibu kota. Meskipun mereka hanya pejabat rendahan, merekalah yang pertama kali mengetahui adanya gangguan di pengadilan. Oleh karena itu, surat rahasia ini dikirimkan kepada keluarga Wang secepat mungkin. Setelah membacanya, Qi Fei terkekeh. Wang Heng awalnya sangat gugup, tetapi saat dia melihat Qi Fei benar-benar bisa tertawa terbahak-bahak, dia berbicara kepada Qi Fei dengan lebih cemas. Bagaimana kau masih bisa tertawa? Kaisar sekarang sedang keluar sendiri. Dia tidak sekuat pangeran kedua. Meskipun dinasti Longteng kita sedang menurun sekarang, seekor unta kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Jika kaisar bertekad untuk berurusan denganmu, kita akan berada dalam masalah besar. Tidak peduli seberapa kuatnya Qi Fei dan bagaimana dia menjadi raja Kabupaten Taohua, Kabupaten Taohua masih merupakan tempat yang sangat kecil. Begitu kaisar mengambil tindakan, semua kota di sekitarnya akan bekerja sama sepenuhnya dengannya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak akan mampu melawan 100 orang sendirian, apalagi orang-orang di bawah Qi Fei. Mereka semua adalah warga desa, dan Qi Fei pasti tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka. Qi Fei pertama kali menjelaskan kepada Wang Heng. Saudara Wang, kali ini Anda salah paham. Alasan mengapa kaisar datang sendiri bukanlah untuk membalas dendam terhadap pangeran kedua, tetapi karena ia mengincar bahan peledak di tanganku. Kaisar yang baru diangkat selalu sangat ambisius dan ingin menyatukan dunia. Hal ini diketahui semua orang di negara ini. Kalau saja aku punya senjata ampuh ini di tanganku, pasti akan menarik perhatian semua orang. Orang pertama yang ingin mendapatkan senjata pembunuh ini haruslah kaisar. Qi Fei juga melihat tekad kaisar dinasti Longteng, yang secara pribadi mengirim pasukan untuk melawannya segera setelah mendengar berita itu. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kaisar selalu memiliki mata-mata di sekitarnya. Qi Fei memikirkannya dan melanjutkan. Bersambung dulu Tuan.